Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Tamara Hedriansah dengan NIM CMR 0250055, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas B Kampus Utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Dasar dengan dosen pengajar Bapak Hamdan SKM MKM. Jurnal yang saya bahas berjudul Dietitian, Its Goal-Based Nutrition Education, and Its Effects on Knowledge, Attitudes, Behaviors, and Anthropometric Measurements, a Randomized Controlled Trial, yang dipublikasikan pada tahun 2026. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program edukasi gizi yang diberikan oleh ahli gizi kepada siswa sekolah dasar terhadap pengetahuan sikap perilaku makan, aktivitas fisik, dan status gizi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendidikan gizi yang dilakukan secara terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat siswa serta memperbaiki ukuran antropometri seperti lingkar pinggang dan indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi penelitian. Populasi penelitian ini terhadap seluruh siswa kelas 4 sekolah dasar negeri di kota Mandarin, Turki. Terdapat 8 kelas dengan jumlah sekitar 35 siswa per kelas sehingga total populasi seluruhnya berjumlah 280 siswa. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian menggunakan software G-Power 3.1 dengan tingkat signifikasi atau alpha sebesar 0,05, power sebesar 80%, dengan effect size sebesar 0,566. Nah, dan berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan adalah 44 siswa yang terdiri dari 22 siswa pada kelompok intervensi dan 22 siswa pada kelompok kontrol. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan akannya peserta yang keluar dari penelitian ini atau drop out, peneliti merekrut lebih banyak peserta yaitu sekitar 35 siswa pada kelompok intervensi dan 35 siswa pada kelompok kontrol, sehingga total sampel awal berjumlah 70 siswa. Nah, selama penelitian berlangsung, terdapat 2 siswa yang pindah kota dan 1 siswa yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, jumlah sampel akhir menjadi 67 siswa yang terdiri dari 32 siswa pada kelompok intervensi dan 35 siswa pada kelompok kontrol. Selanjutnya mengenai gambaran penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan karena masih banyak anak sekolah yang memiliki pola makan kurang sehat, sehingga beresiko mengalami berbagai masalah gizi. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti memberikan program pendidikan gizi kepada kelompok intervensi selama 8 minggu. Materi yang diberikan meliputi gizi seimbang, pentingnya sarapan sehat, konsumsi buah dan sayur, dan pemilihan makanan sehat, pencegahan obesitas, serta aktivitas fisik lainnya. Dalam penyampaiannya, peneliti menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti presentasi visual, brosur, permainan edukatif, puzzle, dan juga diskusi interaktif agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Nah, selain siswa, orang tua juga diberikan edukasi gizi selama 4 minggu. Hal ini dilakukan karena orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan makan anak di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Ini menggunakan desain eksperimental studi dengan jenis RCT. Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan. Tahap pertama ada pretest yang dilakukan sebelum intervensi mengetahui pengetahuan awal peserta. Tahap kedua adalah randomisasi, yaitu pembagian peserta secara acak menggunakan randomizer orang ke dalam kelompok intervensi dan kontrol.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan intervensi. Kelompok intervensi mendapatkan edukasi gizi selama 8 minggu dengan frekuensi 1 kali per minggu selama 35 menit setiap sesi, dan orang tua juga mendapatkan edukasi selama 4 minggu dengan durasi 1 jam setiap minggu. Sementara itu, kelompok kontrol tidak mendapatkan edukasi gizi dan hanya mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa. Dan tahap berikutnya adalah post-test yang dilakukan setelah program selesai untuk melihat perubahan yang terjadi setelah intervensi. Nah, kemudian dilakukan follow-up tes 2. Nah, setelah intervensi untuk mengetahui apakah perubahan perilaku yang terjadi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Nutrition Knowledge Test, Nutrition Attitude Scale, Nutrition Behavior Scale, Child Physical Activity Questionnaire, serta Food Consumption Frequency Form. Selain itu, peneliti juga melakukan pengukuran antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, lingkar pinggang, dan lingkar lengan atas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan berbagai uji statistik seperti Independent T-Test, Pretest, Mann-Quinn-U Test, Wilcoxon Test, Chi-Square Test, Fisher-Extag Test, dan ANCOVA dengan bantuan software SPPS versi 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Karakteristik responden menunjukkan bahwa kelompok intervensi terdiri dari 32 siswa dan kelompok kontrol terdapat 35 siswa dengan rata-rata usia sekitar 10 tahun. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang mendapatkan edukasi gizi mengalami peningkatan pengetahuan gizi yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,001, dan selain itu sikap terhadap makanan sehat juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,001, dan perilaku makan sehat juga meningkat secara signifikan dengan nilai P kurang dari 0,001, dan penelitian ini juga menunjukkan adanya penurunan lingkar pinggang yang sangat signifikan dengan nilai P sebesar 0,023. Nah, aktivitas fisik diketahui memiliki hubungan positif dengan perilaku gizi sehat dan memiliki hubungan negatif dengan lingkar pinggang, yang artinya semakin aktif siswa bergerak, maka perilaku hidup sehat semakin baik dan perilaku penumpukan lemak di area perut menjadi lebih rendah. Nah, hasil analitik ANCOVA menunjukkan bahwa kelompok yang mendapatkan edukasi gizi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol, baik dalam aspek pengetahuan maupun sikap terhadap gizi. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar program edukasi gizi ini diterapkan secara rutin di sekolah. Selain itu, ahli gizi dilibatkan dalam kegiatan pendidikan kesehatan. Sekolah perlu melibatkan dengan orang tua dalam membentuk kebiasaan makan sehat anak, serta pemerintah perlu mendukung program promosi kesehatan berbasis sekolah. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menggunakan experimental study dengan metode RCT yang merupakan salah satu desain penelitian yang paling kuat. Penelitian ini juga memiliki kelompok intervensi dan kelompok kontrol menggunakan randomisasi untuk mengurangi bias, serta menggunakan pretest, post-test, dan follow-up sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya melakukan di satu sekolah sehingga hasilnya belum tentu mewakili jumlah seluruh siswa, dan juga jumlah sampel yang relatif kecil yang berjumlah hanya 67 siswa, dan durasi penelitian masih terbatas dalam faktor lingkungan keluarga maupun kebiasaan makan di rumah yang sulit dikontrol sepenuhnya. Menurut saya, program edukasi gizi perlu diterapkan secara berkelanjutan karena terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku makan sehat siswa. Penelitian selanjutnya disarankan dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan melibatkan lebih banyak sekolah serta dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dampak tersebut status gizinya itu dapat lebih meningkat dan diamati lebih baik lagi.
Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan gizi yang diberikan oleh ahli gizi melalui pendekatan sekolah lebih efektif dan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku makan sehat siswa. Nah, dengan program ini juga memberikan dampak positif terhadap beberapa indikator status gizi, termasuk lingkar pinggang dengan desain RCT. Penelitian ini memberikan bukti yang lebih kuat bahwa edukasi gizi dapat menjadi salah satu strategi promosi kesehatan yang lebih efektif dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Nah, dengan demikian yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pembahasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.